di depan saya itu ada logo no smoking. Dilarang merokok di ruangan ini. Di istana tulisannya bukan no smoking, no thinking. Dilarang berpikir gitu. Karena semua orang harus menyesuaikan dengan bahasa tubuh presiden yang anti pikiran. Kita punya kepala negara, tapi kepalanya tidak ada isinya. Ada semacam sinisme sebetulnya dalam Quran itu, sinisisme, yang ingin diperlihatkan, tapi dengan fasilitas yang sangat terbatas, yaitu berupaya untuk mengucapkan kritik dengan pilihan bahasa yang kadang-kadang tidak bisa tiba di publik. Kenapa? Karena konstituen kita itu 83% adalah lulus 7,5 tahun. Artinya SD 6 tahun, nggak lulus SMP. Ya itu yang akan ikut dalam Pilpres 2019. Pemilih kita itu mayoritas segitu, tidak sampai 80%. Pendidikannya 7,5 tahun, jadi tidak lulus SMP. Itu sebetulnya problem kita kalau kita mau debatkan soal konstitusi misalnya. Kita perlu semacam public outcry. Keperluan untuk menyadarkan bahwa ada yang keliru di dalam konstitusi kita. Keliru dalam konstitusi juga keliru. Mike ini juga keliru dia. Jadi itu problem utama kita. Kita bikin semacam Rizal Ramli tadi bikin proyeksi. Dia jadi semacam pembaca masa depan. Fortune teller. Dulu di Yunani ada yang namanya Dewi Cassandra. Cassandra itu dewi yang oleh para dewa diberi semacam kemampuan untuk meramal. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa ramalannya nggak akan ada yang percaya. Di sini Cassandra itu namanya Karat Nasarumpai. Berupaya untuk mengucapkan ada bahaya di depan, tapi nggak ada yang percaya. Jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu, dan tiba-tiba kita dihadapkan pada tahun politik. Lalu kita gusar, apa yang akan kita lakukan di tahun politik ketika semua fortune teller nggak ada yang percaya, ketika semua pembaca masa depan tak ada yang percaya. Rizal Ramli nggak ada yang percaya, Saudara Inti bicara nggak ada yang percaya. Maron Batubara tiap kali menerangkan tentang political economy of resources, nggak ada yang percaya. Jadi saya baca terus analisis struktural, kirim terus ditulis oleh Salahuddin Daim, tapi itu nggak didengar. Kenapa? Karena orang nggak punya lagi kebiasaan untuk refleksi. Karena kita sibuk dengan satu paradigma yang disebut sebagai berkeringat alias kerja, mikir enggak ya. Padahal pendiri bangsa ini adalah kumpulan orang yang berpikir. Konstitusi kita datang dari hasil perdebatan pikiran dari mereka yang bahkan nggak punya ijazah profesor doktor, tapi dia baca literatur, dia tahu reasoning, dia tahu cara berpikir kritis. Kenapa begitu? Karena lingkungannya begitu. Jadi dalam upaya untuk keluar dari kolonialisme, orang datang dengan pikiran anti kolonialisme di dalam tingkat yang sangat sophisticated. Bangsa ini dimerdekakan oleh pertengkaran intelektual yang kuat. Bahwa kemudian ada bambu runcing, ya, tapi ada ide lebih dahulu. Karena saya bayangkan misalnya, kalau seluruh bambu runcing di Republik ini dipakai buat melawan Belanda, itu nggak ada gunanya dibandingkan dengan mesin perang
kolonial. Jadi hutan kita ini bisa nggak ada bambu lagi tuh, karena dipakai buat perang. Itu nggak ada apa-apanya berhadapan dengan 1-2 tank Belanda. Tapi karena kita punya kemampuan untuk membuktikan bahwa ada kolonialisme di Indonesia dengan mendiplomasikannya di forum internasional, akhirnya publik internasional memberi dukungan pada negeri ini. Jadi ada kombinasi antara akal yang tajam dan bambu yang runcing di dalam era pertama upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Akal yang tajam dan bambu yang runcing. Sekarang bambu runcing pun kita nggak punya, karena lahan untuk menumbuhkan bambu dipakai buat sawit. Sementara akal yang seharusnya tajam dipakai untuk ngampas mebel. Karena ya itu keadaan kita memilih seseorang yang sebetulnya kita tahu dari awal tidak mampu untuk mengucapkan konsep. Ya, tidak bisa marah misalnya ini. Kalau coba Anda lihat misalnya seluruh konflik kebijakan disebabkan oleh penentu terakhir tidak bisa membaca konsistensi antara asumsi dan konklusi dari sistem kebijakan di dalam semua aspek. Itu yang menerangkan kenapa misalnya soal pertanian itu tiap kali yang bertengkar adalah Menteri Perdagangan versus Menteri Pertanian. Dan Presiden nggak tahu mau bikin apa itu. Karena seluruh polisi tentang pertanian memang tidak link up dengan perdagangan, nggak dilihat sebagai satu pikiran, sehingga yang hulu berhenti berlawanan dengan yang hilir dalam polisi hulu dan polisi hilir berlawanan. Jadi itu yang membuat kita berkumpul di sini untuk dalam istilah apa ya? Bukan sekedar menyongsong Indonesia bangkit, tapi membangkitkan ulang Indonesia. Membangkitkan ulang artinya bangkitkan pikiran kritis yang dimiliki pertama kali oleh para pemimpin kita itu. Yang kita sebut sekarang sebagai literasi. Nah, literasi itu adalah problem utama kalau kita ingin debatkan Pancasila, debatkan konstitusi. Kita perlu tingkat literasi. Dan kita nggak lihat bahwa ada literasi ditumbuhkan oleh Presiden Jokowi misalnya. Karena bangsa ini disuruh untuk menghafal nama-nama ikan. Jadi dari awal publik kita, anak didik kita itu disuruh jadi penghafal. Bagaimana mungkin IQ bisa bertumbuh sekedar jadi penghafal? Berkali-kali saya memberi contoh bahwa seandainya Presiden ingin menyelenggarakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar bilang tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan. Ini Presiden sendiri nggak cerdas. Kalau dia cerdas dia akan berubah atau tanya. Saya kasih contoh. Coba tanya pada anak SD, mengapa ikan nggak bisa terbang, mengapa ikan nggak bisa panjat pohon, mengapa ikan nggak bisa ikut seminar. Supaya anak itu berpikir keras, sehingga dia akan ganggu kepala sekolahnya, gurunya, ibunya, untuk cari keterangan mengapa pertanyaan Presiden tidak bisa dijawab. Akan terjadi kegemparan nasional. Berarti ada kurikulum yang kacau dalam sistem pendidikan kita. Nah, Prancis itu SD udah diajarin logik, diajarin fisika awal, diajarin matematik, diajarin critical discourse, diajarin filosofi. Sehingga mereka dari awal tahu apa yang disebut berpikir terbalik, berpikir kritis. Kita jadi penghafal, bangsa penghafal. Nah, kalau presidennya cerdas, dia ajak masyarakat ini untuk bangkit di dalam cara berpikir, mengikuti tradisi para pendiri bangsa. Dalam satu debat politik, Haji Abu Sayyid lagi bicara di dalam Rakernas GSI tahun 30 kali.
Saya bayangkan begitu. Lalu dia diganggu oleh penantangnya dari pojok sana. Be. Kan Haji Agus Salim seperti kambing ada jenggotnya. Haji Agus Salim nggak marah, dia bahkan bilang, saudara panitia GSI, saya diundang dalam forum manusia, mengapa ada binatang di pojok kanan sana? Jadi ada kecerdasan pada Haji Agus Salim. Apakah dia profesor doktor dari Universitas Indonesia? Enggak. Haji Agus Salim itu lulusan SMA, otodidak. Tapi dia punya kemampuan berpikir tadi karena lingkungannya adalah komunitas pikiran, bukan komunitas infrastruktur. Sekarang juga infrastruktur pikiran itu yang hilang kita. Berkali-kali saya katakan, kenapa hari ini orang berkelahi tentang presiden wakil presiden sehingga menit-menit terakhir terjadi tukar tambah, pindah segala macam, ada yang mesti disakiti, ada yang mesti terhina, ada isu politik uang. Karena kita nggak tertib konstitusi. Yang saya dalilkan di Mahkamah Konstitusi kuat. Ngapain perlu ada threshold presiden bila pemilu itu dilakukan serentak loh. Tapi orang kampus bilang itu kan buat efisiensi. Lo itu melanggar konstitusi dan nggak logis. Nanti kalau tidak pakai threshold, nanti calon presidennya semua kasih calon 16 calon, berarti pemilunya akan 7 bulan berlama-lama, berapa putaran? Itu tetap 2 putaran. Dalam putaran kedua ya cuma 2 orang yang maju. Ini hal yang simple, orang nggak paham itu. Kenapa? Karena tidak dididik untuk berpikir. Apakah berpikir bertentangan dengan kerja? Tidak. Berpikir itu juga adalah kerja otak. Marxisme juga pro pikiran. Karena berpikir adalah proses kimia, proses material. Tapi mesti ada pancingan dari luar. Nah, kita punya presiden alergi dengan pikiran. Kita punya kepala negara, tapi kepalanya tidak ada isinya. Ya, kita mesti ucapkan itu supaya jangan ada dusta, karena memang itu yang ada. Setiap kali beliau pulang dari luar negeri, dia diolok-olok oleh pers asing. Kita lihat mem kemana-mana, kita malu sebagai bangsa. Bandingkan misalnya dengan kemampuan Bung Karno untuk membungkam diplomasi dunia, atau keahlian Sultan Syahrir untuk mengusulkan sesuatu dengan daya tipu intelektual yang kuat. Jadi saya ingin agar supaya ada suasana intelektual kembali dalam publik kita pada masa yang 2019. Kalau sekarang ya kita ampuni aja kedunguan itu. Karena memang cuma dengan itu kita bisa membahagiakan diri sendiri, mengampuni kedunguan pemimpin, udah selesai. Jadi saudara, ada banyak soal yang kita hadapi hari-hari ini. Lalu kita sekarang ingin tegaskan bahwa GSI adalah kumpulan pikiran. Pertama-tama adalah kumpulan pikiran. Karena yang defisit di negeri ini juga termasuk defisit pikiran. Kita mau ucapkan kebebasan, tapi di dalam keadaan tadi 70-80% potensial voters kita adalah tidak lulus SPP. Bayangkan apa yang mau didebatkan. Jadi ada persoalan dengan freedom, dengan kebebasan. Ada seorang pemikir Prancis namanya Raymond Aron. Dia bilang begini, demokrasi itu hanya mungkin hidup di dalam suasana adanya pikiran. Demokrasi tidak mungkin hidup di dalam suasana di mana fanatisme menguasai suatu bangsa. Juga tidak mungkin hidup di mana kerumunan menguasai suatu bangsa. Nah, kita hidup di situ sekarang tuh. Presiden Jokowi memilih wakil presidennya seorang yang fanatik. Itu pilihan politik iya, tapi itu adalah akibat dari macetnya
demokrasi karena dipasang presiden threshold. Kalau sudah Pak Prabowo kesulitan untuk menemukan calon wakil presiden sehingga mesti clash dengan SBY karena dihambat oleh konstitusi, oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tidak mengucapkan keputusan. Jadi kesalahan hari ini juga ada di Mahkamah Konstitusi. Dia menunda untuk memutuskan apakah threshold benar atau salah. Anda bayangkan, Mahkamah Konstitusi menunda sesuatu yang prinsipil di dalam situasi kritis politik hari ini. Di dalam setiap penundaan pasti ada persekongkolan.